Apa yang ditonton video saya tentang cuci tangan boleh nggak dikobokan gitu ya? Ya, silakan. Jadi saya itu kan kalau ngikutin kasus itu kan suka nabrak-nabrak ya, nggak mau ngikutin orang. Oh iya begini begini. Saya itu paling orang yang suka berseberangan gitu dengan pemikiran orang-orang. Boleh. Karena mengikutin feeling gitu, insting dan feeling. Nah, saya juga kan belajar psikologis ya, bagaimana. Makanya saya kan video-video itu lebih ke apa ya, beranalisa lewat video sebenarnya. Tidak mau terjebak dalam situasi misalnya ini persidangan kok begini begini. Ngelihat fenomena aja lah yang terjadi itu. Nah ini kan terjadi lagi 2 hari ini ya, bahwa sudah 2 orang dari keluarga kemarin anaknya Pak Jul bilang tentang apa namanya Pak ini apa namanya sih Pak Saroni ini juga Niko. Jadi mengatakan seolah-olah hari Jumat itu Pak Jul masih sholat Jumat gitu. Terus habis sholat Jumat itu tukang di belakang yang kontrak itu disuruh pasang apa? Pasang listrik, boklam. Jadi ini apa gitu. Sementara si Niko, maaf ngomong ya, dia nggak kepo dengan orang itu. Rumah lu di mana, apa, jam berapa lu disuruh, kapan, gitu-gitu kan. Jadi kalau saya perhatiin ini ya, maaf ya Mas Niko ya, Anda itu kan keluarga ya. Harusnya jangan seperti nggak tahu apa gitu. Jadi saya beranggapan bahwa memang Niko nggak akrab gitu, jarang main ke rumah ya, mungkin saja karena tantenya sudah nggak ada ya. Terus nggak tahu juga gudang walet itu sebelumnya apa gitu. Jadi cuman datang buka, ngelihat orang mana nih kok sepi orangnya. Nah, dia nggak menceritakan bahwa rumah ini berantakan, bau amis dan sebagainya. Kita kan pengen penasaran yang begitu, yang berbau-bau mistis itu kan. Kalau nyari orang nggak ada, mau kemana ya? Aku nggak ada ya, tapi mobilnya ada. Lah ini rumah udah didobrak gitu loh. Udah didobrak duluan, baru datang. Kok masih begitu gitu reaksinya itu? Ya terlepas itu urusan dia lah ya. Kalau saya kan mengaku sebagai saudara sepupu itu kan, apalagi ini udah nggak ada. Ya penasaran lah gimana ya. Jadi kalau saya melihat tuh begitu. Nah ini narasi ini seolah-olah dibangun untuk mengaburkan fakta lain. Apa yang dipergunjingkan ini soal CCTV jam 5 itu kan, ya jam 5 itu. Seolah-olah itu menepis tidak ada kejadian malam Jumat itu kan. Seolah-olah malam Sabtu. Lo fakta videonya sudah ada, fakta videonya. Nah apa gara-gara heboh tukang sapu itu sehingga membuat cerita baru. Jadi setiap ada apa, oh dibuat cerita baru. Setiap ada apa dibuat cerita baru. Itu yang saya tangkap itu fenomena-fenomena seperti itu. Jadi saya itu membaca ini ada apa ya. Nah ini terakhir saya dengar itu dari siapa tadi dapat cerita bahwa TKP mau di kantor Ormas. Siapa mas? Mas Mas Ai. Pak RT ya? RT Bang. Tapi itu udah lama ceritanya. Kalau Teh Jelita kayaknya udah tahu duluan deh. Karena Kantor tadi apa toko? sekretariat Ormas. Kan, kantor rumah TKP apa toko? Oh, rumah yang gede itu. Nah, berarti kan itu ada hubungan toh keluarga dengan itu. Kenapa kan bisa menjalin ke situ? Nah, itu perlu diperdalam kalau saya sih. Cuman kalau saya awal kan udah curiga nih. Karena curiganya apa? Pak Heri itu dia patokannya, ada papan bunga. Terus saya cari keluarganya. Berarti dia dapat informasi sesuatu, dia ngelihat patokannya ada papan bunga di situ. Loh, kok papan bunga yang diceritakan? Itu saya buatin videonya tuh. Tiba-tiba dia cari keluarga. Seolah-olah dia pengen membela korban dengan alasan pro bono. Ya nggak pantas keluarga Saroni diprobonoin. Ya kan? Terus apa tujuannya? Terus tanpa perizinan dari keluarga Pak Saroni. Nah tadi Niko juga saya dengar itu bahwa dia nggak pakai pengacara korban itu. Jadi mana yang benar informasinya? Ya. Gitu. Jadi Kalau berseberangan. kalau pengacara Ya kita itu. itu kan ada bekerja, Tapi itu kan ada surat kuasa ya. iya, tapi kalau saya dengar nih ya bahwa dari pihaknya
ponakan Sahroni itu bukan wakil dari pihak kami. Jelas kok itu, ada buktinya saya. Nah kan, berarti ada pihak lain yang mengatasnamakan keluarga. Nah kalau bukan keluarga berarti Pak Jul yang mau didampingin, itu aja simple. Ini Kenapa main harus tembak dibawa? langsung nih. Salah. Pelan-pelan. Dia itu kan orangnya nggak Bang Kopi jadi sensitif dengan keanehan loh kalau gue itu. Jangan. jadi keluarga Pak Sahroni itu selain punya rumah di situ ada juga punya rumah di tempat lain, ada juga punya kos-kosan ya. Nah kalau kos-kosan kan diceritakan di belakang itu ya. Ya. Itu bukan permanen untuk tukang-tukang bakso segala macam itulah. Kumuh lah kumuh. Kumuh nggak permanen. Tapi kan permanen. Tapi kan buat anak-anak. Iya, semi ya Bang Kopi ya. Semi permanen lah gedungnya, bangunannya. Enggak kumuh. Ngerti kumuh nggak sih? Iya, Tahu, tapi kalau lihat masih ada yang tembok masalahnya. Kalau saya lihat Ya, pakai street view. pokoknya kategori untuk tukang lah gitulah ya. Iya. Mungkin Pedagang jalanan lah. 150 sebulan gitu-gitulah. Iya. 100.000 sebulan. Jadi bukan ada AC-nya, ada kamar mandi, ada Petakan. bukan untuk kayak kontrakan yang orang berkeluarga layak pengantin baru misalnya gitu. Ya, Gitu. petakan kecil, petakan kampung. Itu Bang Kopi, apakah betul rumahnya Pak Jul juga miliknya Pak Haji Sahroni? Ya informasi dari PRT begitu. Enggak. Beda, tadi udah saya konfirmasi Pak Bang Kopi. Kalau itu gini, ini agak melebar jadinya masalah harta orang lain. Gimana? Tapi prinsip gini, Pak Sahroni itu bukan orang situ, dia orang Sindang. Memang betul Pak Sahroni di Sindang sana juga kaya bapaknya. Ini dua keluarga kaya yang bersatu lah, kira-kira gitu ya. Ya, ibunya. Istrinya Pak Sahroni, bapaknya juga super kaya. Tanah di situ itu tanah rumpu punyanya bapaknya, ibunya Pak Sahroni. Tanah bapaknya istrinya Pak Sahroni. Nah itu Ya, dibagi-bagi, makanya tadi kayak Niko tuh tinggal nggak jauh dari situ, beda RT doang, itu juga tanah bapaknya juga. Kan saya Tanah sudah cerita. kakeknya. Kan saya sudah cerita tadi malam bahwa keluarga ibu, khususnya ibu Sahroni ya, bukan dari ibunya Budi ya, dari ibunya Sahroni, kebanyakan tinggal Sindang. Nah, desa Sindang, kecamatan Sindang berdekatan dengan Terusan, Babadan, gitu-gitu kan, Penganjan, itu dekatan mereka itu. Gitu ya, memang tuan tanah lah, sawah gitu orang dulu, orang kaya lama lah. Iya. Gitu. Jadi itulah kalau keluarganya ini kan yang rame-rame ini kan keluarga ibunya Budi ini. Ya kalau Niko itu dari kubunya ibunya Budi. Iya, Kalau adik ibu. siapa itu yang datang ke Pak RT itu dari Pak Sahroni. Yang Nah, mana? Terus Pak Sahroni sama ibunya jadi kacap juga dua-duanya ya, ketika beliau masih menjabat gitu. Iya, Kacap dua-duanya bang juga. gitu. Ya, kacap gitu, kepala cabang. Gimana Mas E? Iya, betul apa? Kalau Yang datang sekarang yang mana berantem itu maksudnya? kan kenapa? Yang datang kemana maksudnya? Keluarganya yang datang? RT adiknya Itu Pak Sahroni Haji yang Muhaimin. beda ibu tapi tunggal Pak bapak. Haji Muhaimin itu kayaknya. Oh, Pak Haji Muhaimin. Muhaimin yang nomor. Iya, Ya, itu kan tunggal bapak tapi beda ibu. Iya, kandung kan berarti Ya. kan. Ya, itu kan datang juga mau ngeklaim tanah itu. Nah, Ya. tadi aku berdebat juga sama Teh Gelita itu terkait hukum. Kalau mengikuti hukum Islam betul, memang akan jatuhnya ke Aduh. Pak Irmawan tadi. Tapi kalau kita ngomongin hukum positif, Niko bisa menang kalau belum dibalik Pokoknya, nama. kalau satu orang bapak, berapapun ibunya, saudara kandung, karena satu mani air mani, karena satu air mani. Ya, itu kalau ngomongin hukum Islam. Tapi kalau misalkan aset itu masih atas namanya istrinya Pak Sahroni atau keluarga istri Pak Sahroni, maka jatuhnya akan ke keluarganya Pak Sahroni, keluarga istrinya. Berarti ada harta gono gini kalau kayak gitu. Nah, itu dia kita nggak tahu kan perjanjian nikah mereka kan. Berarti Makanya harta saya nggak tahu. gono Makanya gini. aku tadi bilang ini udah masuk harta bukan ranah kita ini gitu. Aku nggak fokus ke situ. Nggak tahu lah urusan mereka itulah ya. Itu kakaknya almarhum Budi nggak punya anak dah? Kakaknya almarhum Budi, adek kali. Adanya ya. Wawan. Iya, belum. Oh, 2017 sudah meninggal bujang, tabrakan di depan rumahnya. Oh iya. Lanjut. Jadi anak tunggal nih dalam kasus ini. Pas meninggal tuh posisinya anak tunggal. Nah, yang jadi pertanyaan itu kita di samping bayi dan anak kecil itu ya, seolah-olah ini memutuskan tali darah kan, paham nggak? Jadi keturunan Sahroni itu habis. Nah, itu kan poinnya.
Makanya kita ada, oh Ya putus nasabnya. jangan-jangan memang ada nih motif kalau diputuskan nasab itu kan larinya ke warisan toh. Ya. Nah ini Makanya kemarin kan saya sempat komen tuh tempat Bang Kopi Pahit ya, saya bilang kan, kok kita banyak orang yang bilang atas nama korban, membela korban, tapi kok keluarga korban malah rebutan warisan, kok ironi ya? Gitu. Nah, itu. Halo, bahas. eh, Ya, menuju ke jurang lagi nih ya, Mr. Ji. jadi ini kan nggak usah jadi ini ya diambil hati ya. Ini konsultasi publik namanya. Namanya kita tuh bermasyarakat menggunakan alat TikTok. Jadi bukan berarti benci sama keluarga begini begitu, enggak. Tetap kita berempati pada 5 korban yang dibunuh itu. Itu poinnya. Jadi persamakan dulu pemikiran persepsi itu. Nah, nggak tahu kalau ada kepentingan lain. Nah, kalau ada kepentingan lain itu yang repot. Nah, gua ini ikutin kasus ini nggak ada kepentingan. Gua udah kaya ya. Gua mantan pejabat nih kan. Tanah kebun banyak, kos-kosan ada. Siapa yang mau nyodok gua, nyuap gua? Nah, itu kan. Jadi sombong kan akhirnya. Nah, jadi nggak usah lah, lurus-lurus saja. Gue itu kerja ya selama berkarir itu, megang peraturan dan kebijakan. Pimpinan aja gue bilangin, gue lawan. Pak, ini begini. Nah, kebijakan begini, silakan Bapak. Kalau mau ini melanggar begini, karena aku itu update orangnya dengan peraturan. Oh ya begini. Tapi kalau mau ditabrak, ya saya mundur gitu kan. Mundur lah, ngapain kita dikasih kepercayaan harus ngikutin masuk bui kita. Nggak mau saya. Nah itu kalau saya itu sangat pegang peraturan. Makanya saya bilang kalau aparat hukum itu berpatokannya pada hukum. Takutnya kepada hukum, bukan takut pada atasan. Cobalah takut pada hukum. Karena hukum itu bukan dibuat di pasar loak, bukan hukum itu. Ruang sidang itu mewah itu. Di hotel kan. Orang-orang penting, orang pinter kan, tiba-tiba mau dilanggar. Siapa yang melanggar? Ya mereka itu juga yang melanggar. Kadang-kadang kan gitu. Nah kita ini kontrol masyarakat ini kontrol secara tidak langsung ya. Gitu loh, ngono loh. Oh, no loh. Silakan. Bang Koko dari tadi Kopi Pahit ngomong terus. Ayo silakan Bang Koko. Iya, saya ini Mr. Ji yang rada kepikiran deh. Itu cara menggali tanah itu kan sempit tempatnya. Lalu ketika nanti di tetangga itu ada aktivitas atau mereka pasti berhenti karena mereka akan melakukan penggalian itu sesenyap mungkin kan begitu. Maka ini saya pastikan ini sehari ini gak selesai untuk menggali ini. Gitu loh. Tengah malam, apalagi tengah malam, suara sedikit aja itu bisa kedengaran ke tetangga sekitar kan gitu. Nah ini masalah kuburan ini juga tanda tanya, ini kok bisa gitu loh. Dengan lebar yang seperti itu bisa menggali kedalaman segitu. Sementara alat yang ditemukan itu cangkul seperti itu gitu loh. Itu yang saya masih tanda tanya terus itu. Apakah ini dilakukan berdua atau lebih? Nah ini tanda tanya lagi nih Mr. J ini. Barangkali teman beranalisa lain, monggo. Ari, masa cangkulnya cuma satu, Ari? Cangkolnya udah satu, kecil, pendek lagi gagal Mr. J. Pegel itu kalau ini Mr. J. Beneran aja. Saya juga tukang cangkul Mr. J. Pegel kalau pakai cangkul kecil kayak gitu. Boyokan yang ada bisa-bisa. Ya, kalau kita nyangkul biasa, itu kan nggak ada ketika aktivitas santai aja. Nah ini masalahnya. Ketika nanti ada tetangga misalnya dengar suara, pasti kan berhenti kan? Itu posisi gini nih Bang Koko. Itu kita harus tahu juga lokasinya. Jadi lokasi itu kan adanya di arah di dalam gedung walet tuh. Jadi pas buka pintu arah mau tembus ke walet itu pas di depan pintunya itu. Jadi makanya kalau feeling saya itu kalau 2 meter nggak mungkin Mr. Z. Coba tubuh kita kalau tiduran tuh posisi berapa senti sih Mr. Z? 50 senti ada nggak? Ya. Ya gitu. Kalau menurut saya itu nggak nyampe 2 meter. Itulah yang namanya kita berpikir yang logis. Logis. Iya.
Makanya itu tadi saya bilang nggak mungkin kalau 2 meter itu bakalan lama itu, apalagi 4 kali 1,5. Kalau 1,5 iya lebarnya. Jadi itu cerita baru ya tentang Itu paling nggak di dalam gudang itu kan, cerita baru kan. Awalnya nggak ada iya itu. saya ngelihat Awalnya masyarakat tuh mengatakan di bawah pohon nangka. Nah, terus Ibu Emma juga pernah bilang bahwa di lorong. Di lorong ini antara mau dari rumah kan ada pintu samping tuh. Yang sering saya buatin videonya ada pintu samping kan. Pintu samping nanti baru ngelewatin gudang. Nah, antar itu kan ada lorong tuh mau ke menuju Warung ke walet. warung walet itu. Bisa juga lewat belakang itu. Nah, Nah, tapi dikubur di antara lorong itu. Iya, makanya saya bilang kalau misalkan 2 meter itu nggak mungkin. Kalau 2 meter Iya. itu mereka itu paling enggak ya 1,1 meter setengah lah mereka dalamnya ya. Makanya itu ada tersisa 1 orang gitu loh. Nyampe muncung di ininya, di Pokoknya apa namanya di ya. dasarnya itu. Mayat itu ditumpuk sama tai walet sama daun-daun. Udah itu Iya, aja. iya. Sama daun-daun nangka. Makanya kotoran walet itu kan hitam-hitam itu ya kan, makanya di iniin. makanya aku tanya itu katanya digali sedalam apa? Enggak. Itu. Enggak masuk akal tuh. Capek juga kalau apalagi periun. Kalau saya sih gini aja ya, Mr. Zia. Keterangan dari Bang Niko tadi yang saya ambil ya. Di situ ada aqua, ya. Saya dengar tadi ada beberapa di situ. Terus nasi bungkus juga dia bilang lebih dari 2. Kita aniin tarik aja sama keterangannya pecel lele itu gitu loh. Pecel lele itu dia pesen 5 yang jelas. Walaupun tadi agak masih ditutup-tutupi gitu loh masalah nasi bungkus. Intinya ada tamu malam itu. Iya. Itu aja. Kenapa dijamu ya? Mungkin tamu jauh atau saudara jarang datang kan? Iya, Bang Kopi Pahit. Makanya Kalau kalau kita cuman Ririn Prio nggak usah dibeli-beliin gitu. Ajak aja makan. orang deket ini kan tiap hari ketemu kan. Kalau udah posisinya kita, kalau ada tamu jauh itu pasti kita beliin nasi minimal tuh makan di rumah kita ya kan. Makanya kan setelah kita lihat kesini tukang sapu nggak ada, pecel lele juga udah nggak dagang lagi. Keterangan katanya yang jaga warung Madura juga udah ganti orang. Bang Ari aja kalau main ke rumah gua pasti gua siapin sate. Oh, siapin Sate sate, terus minep ya kan? Pasti ya nggak? Enggak lah kalau minum ngeri gua. Bang Ari, Bang Ji, motong ya 1 menit aja, biar gantian. Bang. Nanti kalau nggak pamit kan nggak bagus. Terima kasih ya semuanya yang ada di komalnya, Bang Ji, juga yang di bawah. Tetap simak, tetap suarakan demi kebenaran. Terima kasih banyak. Abah istirahat dulu ya. Terima kasih Bang. banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin Mr. Z, Istirahat, Bang. izin Kita Mr. Z, ini- teman-teman. Saya pamit dulu ya. Live dulu ya. Nah, pamit semua. Terima kasih semua. Iya. Biarin, Oke, terima kasih Mr. Z. Assalamualaikum. biarin dia Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Regat. biarin dia pamit, dia nggak akan ketemu jurang nanti. Ini kita sapa dulu, ini ada Retno. Ada Warsono. Halo Warsono, Kawar sini. Mbak Retno. Waalaikum. Nyimak terus nih, Mister. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ai. Mbak Jelita kayaknya udah tidur deh. Itu susah itu. Pahit. Ya. Mau Silakan. nyimak sedikit tadi ya waktu ada Pak Pepen naik itu agak ngegelitik sih. Pak Pepen itu kan bilang Ada Pak Pepen itu beras. ada ya? Iya, ada tadi. Pak Pepen bilang waktu ditanyakan itu beras sama telur itu dibawa kemana gitu kan. Itu yang seingat saya waktu dalam persidangan itu kok kayaknya saya ikutin sidang itu. Saya lihat di sidang di VT-VT itu Pak. Kayaknya nggak ada pertanyaan dari JPU itu ke Ririn, maksudnya itu beras dibawa kemana gitu. Terus siapa yang nyuruh bawa beras gitu. Kok sepertinya lebih kepada kalau itu mayat, terus nggak ditanya beras itu dibawa kemana sama JPU. Jadi lebih ke udah Rin itu aja mayat, pokoknya intinya mayat. Seperti itu yang saya lihat waktu di
sidang itu gitu. Tapi kalau saya nggak salah sih, saya lihat di VT-VT kayak gitu kok nggak ada dari JP itu harusnya kan lebih detail dong tanya kalau memang itu beras atau telur kan waktu itu ini ditanya ya yang saya lihat di VT itu apa itu beras sama telur udah seperti itu aja maksudnya JPU kok tidak mencoba menggali keterangan dari ini tuh kalau memang itu beras sama telur dibawa kemana gitu itu Mr. G. Oke. Saya kasih tahu ya. Aku sambil makan, tapi saya Mr. G kasih. lagi makan ya? Ya, Iya makan. nggak Ya, apa-apa Mas. Udah, saya aja yang jawab ya Mr. G. ya. Jadi gini sih Kak Retno, ya kita mempunyai pandangan masing-masing ya teman-teman ya. Jadi kalau saya, kenapa nggak didalami lagi? Itu memang ada yang bilang, oh itu hakim sudah meyakini bahwa itu mayat. Memang ada yang meyakini seperti itu. Tapi kalau penilaian saya pribadi, hakim sampai detik ini sangat-sangat objektif. Sampai detik ini ya, penilaian saya. Kenapa itu sudah tidak dikejar lagi? Karena hakim tahu barang bukti itu tidak kuat. Makanya hakim mempertanyakan, adakah CCTV yang memperlihatkan Budi masuk ke dalam toko? Langsung dijawab, 2 kali itu ditanya sama hakim. Tidak ada, kata pihak dari penyidik verbalisan. Tidak ada. Ditanya lagi sama hakim, apakah ada CCTV yang memperlihatkan Budi masuk ke dalam toko? Tidak ada yang mulia. Nah, jadi sampai titik situ hakim sudah tahu. Makanya di akhir dipertanyakan, harus dihadirkan ahli. Kalau menurut pandangan saya seperti itu positifnya Kak Retno. Itu aja Kak Retno, makasih. Ini satu lagi nih Bang Ari tadi juga saya sempat nongkrong di komalnya siapa tuh tadi ya Mas Wanto ya waktu ada Pak Niko itu ya dari pihak keluarga korban ya itu saya sempat dibawa tuh tanya ke Bang Ari apa ke Bang Ari tuh saya tanya itu pada saat waktu mereka masuk di TKP kan mencium bau aroma amis aja ya mereka Pak Niko itu tidak lihat itu ya Bang Ari maksudnya nggak ada jejak darah gitu kan kalau lihat dari cerita Prio yang di awal itu kan diseret ya dibawa ke belakang dekat mesin cuci itu ya ditaruh di situ menurut pengakuan Prio yang pertama ya itu waktu itu tadi ditanya nggak tuh Mas Niko lihat ada jejak darah nggak gitu ya jadi tadi itu dia bilang karena dia fokus mencari penghuninya ya yang dia nggak fokus melihat di situ ada bercak darah atau tidak kalau pengakuan dia tadi sih dia hanya fokus mencari di mana ini Pak Haji Saroni ini pada kemana itu aja sih fokus dia jadi dia nggak melihat ada bercak darah atau tidak tapi jadi gini Kak Retno walaupun kita kan kita mencari kejanggalan ini kan banyak juga yang akhir-akhir ini kan adanya di luar dari persidangan dan kalau mau kita urut dari awal itu nyambungnya ke cerita Prio yang awal ya justru ya kan. Iya. Nah di situ pengakuannya dari Bu Rohaimah juga di situ dia bilang banyak bercak darah tuh di kamar. Dia melihat ada bercak darah di kamar tuh Mr. Z. Terus pengakuan dari mantan pengacaranya Ririn ya kan. Di situ ada 25 sidik jari. Kedua, ada telapak tangan di tembok, ada beberapa dia bilang. Nah makanya kenapa makanya saya meyakini itu tadi yang kita dapat kita sambung-sambungin ya kan puzzle ini kan kita lagi pas cari-cari ini kan puzzle yang kira-kiranya pas gitu loh menurut kita ya kan menurut kita masing-masing itu kan. Iya ya. Oke, terus ada lagi nih yang saya jadi menggelitik pertanyaan gini. Kalau misalnya tadi saya lihat itu kan ada juga VT di Ladusing itu ya yang tadi sama mau ke rumahnya Ibu Saminah ya. Iya. Itu kalau secara hukum misalnya sampai terjadi itu kena pasal nggak? Maksudnya sampai terjadi gimana? Kalau sampai terjadi misalnya rumah itu memasuki rumah orang tanpa izin misalnya dipaksa dibongkar itu kena gitu. pasal nggak? Kalau masalah hukum
Bukan, Kalau kan masalah hukum saya nggak tahu ya Kak ya, tapi menurut ya saya Oh iya. kena sih. Cuman nggak harus seharusnya gini dia loh. udah izin, dia udah izin sama lu sama kan kepala desa kayaknya ya. Iya Bang, maksud saya gini, posisi sekarang ini kan dari pihaknya Bu Saminah kan pengacaranya kan Pak Tony nih. Seharusnya ya kalau menurut pemikiran bodoh saya ya, seharusnya kan dari pihaknya Pak Ruslandi juga kan menghubungi Pak Tony loh. Ayo kita lihat yuk Pak Tony gimana kalau memang penasaran. Dan tadi juga pengakuan dari Bu Saminah juga banyak juga orang yang keluar masuk ambil kayu ke ruangan itu. Gitu loh. Hmm. Justru yang saya sayangkan itu tadi sih, makanya saya tadi komen juga gitu. Jangan mencari penggiringan opini lagi buat memojokkan seseorang gitu yang sudah dizolimi gitu loh. Iya, iya. Nah, disitulah yang akan mau dimainkan framing itu lagi. Yang saya baca itu memang bukan masalah boleh tidak boleh ya, tapi di pihak sana menyudutkan, selalu menyudutkan Mantan keluarganya ini ya kan. itu. Ah, Itu sebenarnya itu kan udah dibilang tadi dibantah itu. Papa nggak boleh kayak gitunya, selalu seolah-olah kami ini bersalah apa gitu-gitu kan. Dia nggak terima, dia seolah terus Landi itu seolah-olah hanya berpihak kepada adiknya Ahmad Yani kan gitu. iya. Kenapa Mister Rizky? Betul. Ya iya, makanya saya bilang jangan kok tega banget gitu loh. Apalagi sampai memojokkan jangan-jangan ini kalau misalkan di situ ada Ahmad Yani berarti bersekongkol nih mantan istri dan anak-anaknya. Wah, terlalu jahat menurut saya. Kan yang kok kubu-kubunya komen itu kenapa ibu itu kok nggak boleh gini? Lah itu hak dia. Rumah gua aja kalau dia cakap-cakap orang gua nggak boleh ya nggak boleh, aneh. Ya Iya, nggak. yang saya sayangkan tuh gini loh Bang Kopi Pahit. Ya kan pengacara kan pasti ngerti loh hukum loh gitu loh. Nah, itu Kok kayak dia orang yang tidak mengerti hukum gitu loh. Saling menghargai lah ya kan. Selama ini yang lebih saya ini lagi kadang-kadang ya yang di pihak mereka kadang-kadang woi jangan menyerang personal. Kita ini nggak pernah nyerang personal gitu loh. Kita nggak pernah menyerang personal siapapun ya. Tapi kalau misalkan kita berkomentar dengan ininya dia, tapi kita dimarahin. Komen saya tadi disudutkan tadi, jangan bawa personal loh. Bawa personal apa maksud saya? Pak Ruslandi ini kan mengerti hukum pengacara. Dan dia tahu gitu loh, pengacara keluarga mantan Ahmad Yani ini siapa Pak Tony. Komunikasi dong. Minta izin dong. Pak Tony juga kan silakan kalau memang ini kan udah bilang. Tinggal didampingi sama pihak yang berwajib gitu loh kalau memang mau dibongkar. Dan istrinya juga tadi bilang yang saya dengar tadi, tapi cuma sebentar ya saya masuk juga tadi tiba-tiba langsung Kecuali gudang itu gudang tempat mesum misalnya. Nah polisi nangkap di situ mau tidak mau itu kan. iya ya makanya saya Rumah depannya itu kan seberangan kan. iya pas di depan rumahnya itu kan itu yang dicurigai itu makanya saya bilang jangan-jangan nanti ketemu di situ karena ini udah mulai mencuat. Jangan sampai ya itu tadi ini mau digiring kalau Ahmad Yani Namanya Ega yang ngomong itu, Arjun itu yang ngomong. iya makanya saya udah bilang dari awal nanti nih Mr. Z ini bakalan ada ini framing seperti ini skenario seperti ini ada bener aja kan sebelum Arjun datang ke ini ya Mr. Z ya ke KDM ya Mr. Z saya bilang Oke. Ini di luar ini ya Mister Bang Ari di luar maksudnya apa sih case ini ya. Cuma gini ya semalam itu kan saya sampai malam tuh kayaknya ketiduran tuh waktu di Mister G itu semalam saya sampai ketiduran. Cuma itu saya semalam sampai dibangunin sama suami karena kan saya live-nya ini nggak di kamar jadi di belakang gitu takutnya dia keganggu kan tidur. Itu tuh saya ya Allah apa ya mungkin kalau semenjak usia di atas 40 tuh kayaknya Indra ini suka ini ya jadi saya itu mengimpi itu bener-bener kayak nyata gitu jadi palunya yang dibilangin sama itu gini loh Mister palu yang dibilang batang pipa besi yang dibilang sama penyidik ya waktu press conference ya itu tuh saya lihat di dalam itu jelas itu ada 8 orang. Tapi kalau mukanya sih bukan muka kayak orang-orang Flores sana ya, cuma badannya tinggi-tinggi. Dan itu saya benar-benar minta tolong di situ. Itu saya lihat itu kok di situ ya itu lagi dibantai itu dan pipanya itu saya lihat yang seperti dibilang sama itu waktu press conference itu. Itu tuh sampai ke bawah mimpi saya lihatnya. Masalahnya gini Mister ya. Jadi saya punya pengalaman pribadi gini.
ya almarhum ya mudah-mudahan diampuni segala dosanya ya kan kakak ya agak frontal juga ke bapak nih gitu kan. Nah waktu dia ribut sama bapak saya itu ya adalah kata-kata yang tidak enak terus itu tuh saya lihat kakak saya itu ya Allah itu tuh bersimbah darah bilang waktu ribut sama bapak tuh udah mbak udah gitu ya. Nah terus 3 bulan kemudian itu kejadian gitu. Ya Allah kakak bersimbah darah ya meninggalnya kena motor gitu karena dia memang agak frontal ke bapak gitu sampai saya ada sumpah serapah gitu kan itu tuh saya lihat kakak tuh berdiri di pojok bersimbah darah itu ya Allah dan itu kejadian nah semalam tuh saya tuh sampai gini itu tuh kayak nyata kayak saya tuh nyaksiin gitu Mister nyaksiin di TKP gitu itu ada 8 orang ini mah ini saya ya di luar ini ya cuma di luar case ini ya cuma saya ngomong sama suami makanya kamu jangan terlalu ikutin ini apa kasus gitu kan jadi saya bilang ya ampun kok istilahnya kok sampai saya masuk ke itu saya ngelihatnya itu ya Allah cuma saya jadi gini karena saya lihat fotonya ya saya lihat fotonya yang waktu itu yang beredar di feed itu yang saya lihat itu waktu itu ke Pak Haji Saroninya saya lihat itu tuh saya nyata makanya saya bilang sampai saya dibangun sama suami karena saya teriak-teriak gitu bangun gitu makanya Wah, itu saya lihat Pak Haji Saroninya itu sampai saya merinding gitu Mister gitu saya kok sampai masuk ke dunia itu gitu loh makanya saya bilang ya Allah gitu itu Mister ya sama yang lainnya itu maksudnya pengalaman pribadi saya gitu ngelihat di case ini kok sampai ke bawah mimpi gitu cuma kok kayak nyata gitu. Jadi menurut Mbak Retno ada berapa orang kira-kira? 8 yang saya lihat di situ 8 kok sama dengan mimpiku ya? Artinya ya dugaan bisa kita asumsikan lah ya bahwa keluarga ini dikeroyok. Nah itu. Tai. merinding saya beneran misteri maksudnya bukan saya untuk istilahnya membenarkan asumsi saya ya cuma kok saya masuk di case itu semalam begitu saya bangun tuh saya dibangunin sama suami gini bangun makanya udah jangan ikutin apa kasus gitu kan saya bandel banget emang ya Ya, sudah dilarang kok masih ngikut lagi di sini. ya ini kebetulan suami lagi dinas malam jadi saya nongkrong Campur penasaran gitu Ji. iya kan udah gitu saya suka nongkrong tempat-tempat lain juga saya di spam tadi karena saya komen apa yang ada di situ tadi juga kan ada yang jadi neken ke ini supaya kalau Ririn tuh sifatnya begini gitu harus begini gitu padahal Ririn itu kayaknya maksa banget kalau Ririn tuh sifatnya keras gitu padahal nggak begitu orangnya baik gitu Ya, kan aku saya sudah cuma komen gitu belum. Aku kan sudah bilang kemarin. Jadi sejak peralihan itu, stigma itu sudah dibangun. iya Oke, kalau stigma dibangun, kita ini sekarang meluruskan. Kita tidak membela, meluruskan. Jadi kita mulai dari situlah munculnya pengakuan, munculnya kesaksian, munculnya palu, munculnya CCTV, munculnya ini. Tetapi lupa, sebenarnya itu kalau dibangun seperti itu, justru jaksa yang repot. Jaksa itu kan sudah membuat dakwaan, dakwaannya kan ceritanya sudah bagus. Terus jaksa itu langsung banting berkasnya. Nah terus ini gimana jadinya gitu loh. Oke. ini di bawah ada yang tanya Mister 8 orang itu kelihatan wajahnya nggak gitu kelihatan Tunggu dulu Bu Retno. kelihatan Aku mau nanya. Aku mau nanya sama Bu Retno. Fokus gak ke Pak Haji? Dari wajah Pak Haji itu nampak di situ nanti. Coba tutup mata dulu. Tutup mata dulu. Apa yang dipikirkan? Kelihatan wajah Pak Haji nggak? kelihatan Tiba-tiba ada di atas perut aja. Wah, bener nih. Dia ngomong nih sekarang. Yuk, mulai sekarang. kelihatan Mister Kelihatan kan? Oke, sekarang. Sekarang kamu sudah fokus nih ke situ. Apa yang kamu lihat di Pak Haji? Dia murung atau tertawa? Bukan tertawa, sedih. Sedih. Menangis. aduh merinding Pak Mister apa ya kasihan banget lihat mukanya Tuh. Nah, ini saya sudah salurkan salurkan batin saya ke Bu Retno karena biar Bu Retno yang bicara. Kalau aku bicara kan teman-teman kayaknya
Gak percaya sama aku kan, udah kasih Brutno aja. Oke. Saya tanya sama Mr. J sekarang lah ya. Menurut Mesti kan ini ada 3 korban katakanlah yang gede ya, yang besar. Apakah 3 orang ini masing-masing membawa motif, Mr. J? Ini ada nih yang satu yang motifnya, yang lain nggak ada motif. Motifnya itu pada yang saya sebutkan itu. Itu yang lain-lain itu Cuman dampak. satu berarti. Ya satu aja. Berarti yang ya katakanlah 2 orang suami istri cuman ini aja korban lah ya. Dampak itu, dampak. Nanti Dampak. biarkan Bu Retno akan cerita lagi nih. Terus duluan mana nih? Di antara orang-orang itu tadi, duluan mana yang dihabisin? Dan siapa yang terakhir? Yang dihabisin duluan itu yang saya lihat itu bukannya Pak Budi ya yang saya lihat. Terus Itu yang dihabisin duluan itu justru istrinya. Saya lihatnya nggak di ruang tamu sih. Lihatnya tuh nggak di ruang tamu dihabisinnya, justru ini di kamarnya Eis. Itu istrinya dulu, Budi, terakhir Pak Haji Saroni. Habis Budi terus anak-anaknya, terus terakhir ini Pak Haji Saroni. Karena di Pak Haji Saroni ini berusaha ngelawan gitu. teman-teman, Saya kalau lihat pembantaiannya itu Mister semalam itu di mimpi karena saya tuh berdiri nyaksiin, dan saya itu saya itu ada di TKP gitu, merinding padahal saya kan belum tahu rumahnya di mana gitu. Pak Haji Saroni siapa, cuma saya lihat itu aduh. ya, oke. Saya sampaikan teman-teman ya. Ini Komal ini pasti akan ada yang 1 atau 2 orang yang diketok lah. Oke, jadi itu yang diomongkan itu sebenarnya kita sudah bahas. Apa yang kita bahas? Bang A itu pernah menyampaikan ada yang paling berat lukanya itu adalah Pak Haji Saroni. Tapi kita nggak tahu ya teman-teman ya laporannya apa, yang mana duluan kita belum tahu nih. Tapi Bang Ai pernah menyampaikan kepada saya, makanya saya tanyakan ke Bu Retno. Oke, ini aku nggak tahu siapa namanya nih. Sabar dulu Bu Retno, nggak tahu siapa namanya nih. Tulisannya Arab nih. Saya baca saja. Saya baca saja ya. Namanya ini Assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum. Dilanjut. Waalaikumsalam. Ya, Mister. Tadi kan saya lihat kan Ladusin itu live. Itu datang ke tempatnya itu mantan istrinya Amaniani kan. Ya. Jadi di situ terjadi keributan antara pengacara sama Ladusing beserta rombongannya. Sepertinya orang itu bawa RT apa itu ya. Nah, di situ adiknya Amaniani itu ribut sama mantan istrinya Amaniani. Lalu dilerai sama orang-orang rombongan itu. Terus ada yang narik-narik juga kan. Nah, di situ mantan istri Amaniani tuh ngomong, adiknya ngomong begini, kamu kemarin di podcastnya KDM nuduh abang saya dalam pembunuhan ini gitu. Kira-kira begitulah. Terus dijawab tuh sama mantan istri, mana ada saya tuduh begitu kan. Ada tuh kamu tuh di podcast gitu. Terus dibantah sama mantan istri, dia ngomong begini, kamu jangan mengada-ngada, kamu pun kemarin gitu. Kamu boncengan bawa si Amaniani dari Bandung di simpang sana, saya tegur kamu kok nggak gubris, terus sekarang kau kok nuduh saya gitu. Jadi dibantah lagi. Setelah Rusandi pulang ya? Hah? Bukan, masih di situ. Masih di situ, masih berdebat itu di situ tadi Bang Kopi Pahit. Ini tadi katanya.
Heeh, kamu jangan nuduh-nuduh saya gitulah kira-kira kan. Kamu kemarin pun saya lihat boncengan sama Maniani pulang dari Bandung di simpang situ, saya tegur kamu nggak gubris. Lah kok sekarang kamu nuduh saya gitu, mantan istrinya. Berarti kan Bentar. Simpang Situ Maniani itu itu Bandung. Tanya, Simpang Situ itu Bandung maksudnya. itu nggak tahu di simpang mana yang disebutkan dan pertemuan gitu pun nggak disebutkan kan karena itu kan dalam posisi ribut. Oh, simpang Bisa drama jadi itu. kan Oke, oke. mantan istrinya itu kan sedang kecoblosan karena dalam keadaan marah mungkin kan. Kalau menurut saya gini ya, Mr. G ya, ini kuasa Tuhan ya teman-teman semuanya ya. Tanpa secara tidak langsung, semua akan kebongkar dengan kelakuan mereka sendiri. Apa itu kata-katamu tanpa secara tidak langsung tuh, Bi? Gimana maksudnya tuh? Ya secara nggak langsung loh Mr. Z, Tuhan itu membuka loh gitu loh. Itu kan Alam, Ladusing pada saat live itu. alam yang bermain maksudnya. Iya, secara tidak langsung tanpa kita sadari, makanya saya bilang tadi Mr. Z, kita ini manusianya bisa berencana. Tapi yang menentukan itu Tuhan Mr. Z. Oke, biar dilanjutkan dulu. Ini Mbak siapa namamu? Aku kan Bismillahirrahmanirrahim kan namamu. Oh, lanjut. Anissa, Lanjut Pak. Anissa. Lanjut Anissa. Nah, di situ kan disebutkan sama itu mantan istrinya itu, lah kamu juga kemarin saya lihat boncengan sama Maniani pulang dari Bandung ke arah Pauman ya, gitu ya. Terus apa ada saya ngomong apa? Saya gubris, nggak ada digubris juga. Saya tegur kamu nggak ada gubris. Sekarang kamu datang nyerang saya, nuduh-nuduh saya balik, gitulah kira-kira percakapan di situ. Berarti kan seolah-olah Pak Mister, di situ kan menandakan bahwasannya Maniani itu masih ada, walaupun nggak terkonfirmasi kapan pertemuan itu terjadi. Tepat sekali. Tepat sekali. Tapi simpan dulu. Ini sudah menjerumus-jerumus ke sana-sana nih. Iya, sempat saya rekor juga tadi itu pas waktu ribut-ribut itu Terus kan tuh kalau karena rekamannya mau. karena yang membuat saya tuh percaya seseorang itu apabila dalam keadaan sedang marah, terkadang yang tidak perlu diucapkan jadi terucap, bukankah begitu kan, Mister? Ah, betul Nah, sementara sekali. posisinya di situ sedang ribut tadi gitu sampai Kebun tarik-tarian binatang gitu. keluar nggak tadi? Kebun binatang. Itu nggak ada, cuman itu kan si Ladusing itu tadi kan nggak kondusif juga live-nya kan, kadang-kadang di jeda juga gitu kan, kita nggak tahu apa kadang-kadang percakapan di dalamnya. Dah. Kalau mau dinaikin dong itu tuh kontennya, dipotong potongannya, penasaran. Jangan dulu Bang Ai, jangan. Soalnya tadi tidak mengizinkan ya. Yang sekarang rame itu ini konten cuci tangan, cuci piring. Iya, nggak maksud saya gini, karena itu tadi udah ada kata-kata dari mantan istrinya Aye itu melarang ya, jangan sampai ada yang merekam ya. Dia udah Iya. Dengar dulu, tenang. Sampai semua tenang. Aku punya rekamannya full. Mau nggak? Diputar. Mau banget. Putar dong. Kena itu nggak? Kartu kuning nggak tuh, Nar? Mau kena, mau tidak, aku nggak peduli. Yang penting kalian bahagia. Aku jujur tadi udah dikasih tahu banyak itu ya, nge-DM Bang Ai. Itu lagi ribut tuh di rumahnya itu. Bentar gue lagi dengerin Pak RT. Oke, punya kan aku? Lu Luar biasa, Mister. kagak punya. Lu pikir gue kagak punya? Gue punya. Emang gue apaan? Gue kan begini. Tenang. Gue punya. Tenang aja. Nah, Oh, sekarang coba Assalamualaikum, kamu ceritain dulu sampai di mana yang kamu tahu. Jadi gayanya istri mantan istri Randy itu kayak Sarwenda nggak? Sampai cih gitu. Bukan begitu Bang, kopi pahit. Kita menganalisa itu lebih tepatnya ke ini Bang. Seseorang itu apabila dia dalam keadaan tenang, dia bisa menyimpan sejuta apapun itu yang ada dalam hatinya. Tetapi seseorang itu terkadang susah untuk mengontrol
ini ucapan yang seharusnya tidak perlu diucapkan. Nah, posisinya tadi itu kan dia sedang marah, marah besar di situ, sehingga itu terucap. Nah, itu kita bisa jadi kayak berarti ini seolah-olah yang disimpan selama ini ya jadi terucap di sini karena ketika marah gitu. Iya, betul, betul. Wah, itu namanya perempuan itu. Kalau kita sedang baik, wah, hilang semua itu yang buruk-buruk kita itu. Tapi begitu kita mulai aneh-aneh, keluar semua itu yang 10 tahun yang lalu, tahu nggak? Nah, itu dia, Mister. Jangan gitu ya, jangan ketawai saya. Saya ini bicara jujur malah ketawai ya. Cuman saya tadi nggak ngelihat adiknya Maniani itu. Nah, Ya tadi sabar. kan ditarik kan Akan, sama mereka kan. akan saya, nih aku pakai bahasa Betawi ya, akan saya keluarkan untuk kopi pahet, oke? Apa bahasa Betawi itu? Marahin Rano Karno loh. Lah piye piye piye. Gue. Gue keluarkan untek untek kopi pahet. Udah ada, tenang aja teman-teman. Saya tidak mungkin bawa teman-teman ke arah ketegangan, nanti akhirnya pada mimpi, kan nggak bagus ya teman-teman ya. Kita kita berpikir tetap, kita peduli tetap, kita pantau ini tetap, tapi teman-teman kita nggak usah begitu meratapi lah ya. Yang jelas, teman-teman semua itu dari manapun teman-teman berada, walaupun saya tidak tahu, ada itu WA saya itu pasti WA pada datang. Salah satunya ini, mungkin Kopi Pahit nggak tahu, saya ada, aku nggak nonton, saya tidak nonton betul, tapi kan saya punya Ah, semuanya utuh. lengkap saya, cuman kan nggak vulgar. Ada kok, saya kan orang dokumentasi. Tuh, Bokep ada. aja ada, bokep banyak. Teman-teman yang ini tadi jangan didengar ya, yang ini tadi ya, yang belakangan barusan tuh ya. Silakan Bang Ai, tanya dulu sama Bismillah. Iya, saya udah ketemu sih beberapa konten tapi nggak tahu lengkap apa enggak. Udah diupload, mulai diupload tepatnya sejam belakangan, rame. Tapi dikasih narasi silaturahim. Wah, cuman mau silaturahim kok. Nah, gitu kira-kira. Jadi udah ada narasi cerita lagi gitu, biasa. Narasi ditutupi narasi. Padahal sebelumnya itu ada konten siapa adiknya Aman Yani itu maki-maki itu. Lagi di apa namanya di syuting sama Radusin agak marah emosi gitu kan, menyalahkan mantan istrinya. Gitu Mister Ji. Jadi ini lagi perang narasi nih. Berarti gerombolan itu ya, Bang Ai. Oh ya, cuma satu lagi ngingetin, nih Mister Ji tolong dikoreksi ya. Kalau di hukum positif kita seperti apa? Setahu saya ya, orang kalau mau masuk ke properti orang lain, bahkan APH sekalipun, itu harus memegang surat penggeledahan dari pengadilan. Nah ini APH apa? Penasihat hukum, lawyer ya, dia juga APH sih. Tapi dia lawyer, bahwa perangkat desa, dia punya otoritas apa masuk ke properti orang untuk menggeledah. Kira-kira gitu kan sebenarnya kan? Ya, ya, Bahwa ya. polisi pun, meskipun datang bawa polisi, itu juga belum tentu boleh menggeledah karena harus punya surat dari pengadilan. Betul nggak, Mister Ji? Betul, betul, betul. Nih saya kasih tahu sebentar ya. Eh, hal ini menunjuk begini, teman-teman kan bisa melihat. Hal ini menunjukkan kualitas dari kecerdasan pihak lain. Betul, Oke ya, betul ya. betul. Tapi nggak perlu dibahas. Ini ada Bang Dana Wijaya. Kualitas dan kredibilitas. Ya. Dana Wijaya. Assalamualaikum. Dana Wijaya, halo. Halo. Kita mau meh ngomong ora sida ngomong. Ya wis nek ngono. Oh, Pak Mister, saya izin dulu, saya nyimak aja di bawah. Tunggu dulu, saya lagi seneng-senengnya gangguin bismillah. Jadi gini, abang-abang semua nih, abang-abang, mbak-mbak, teman-teman semua, boleh melakukan apapun boleh, tapi semua itu ada etikanya, ada aturannya. Ketika hal ini sudah dipublikasikan, kemudian memang tujuannya itu
Tetapi ingat, justru itu tidak akan menunjukkan apa-apa kecuali menunjukkan kualitas seseorang itu sendiri. Paham, teman-teman? Paham. Paham. Jadi nggak perlu dikomentari. Ada Mami nih, ada Mami Al nih. Mami Al mau naik, Mami Al. Alnya udah tidur. Loh, malah nggak jadi. Ya, 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 ya. saya mau tanya, apa memang benar mantan Ahmad Yani itu kliennya Tony? Ya, Oh gitu. menurut Tony. Baru dengar saya. Ya, menunjuk. Menunjuk kaitannya apa? Banyak hal kan itu ada persoalan-persoalan internal keluarga kan mungkin. Tapi begini teman-teman, saya boleh ngobrol ya. Ini masalah ini tidak sesederhana yang teman-teman pikirkan bahwa ada orang pembunuhan, bukan. Tapi karena adanya trik-trik dan intrik, ya ini ingat ya Bang Ari Porong, trik dan intrik. Kalau trik itu terkait dengan strategi, kalau intrik itu terkait dengan skenario. Karena ada itu, dan tidak ada seorang yang bisa membuat skenario. Kecuali orang-orang itu adalah orang-orang, salah satu di antaranya adalah orang punya kepentingan. Ririn nggak mungkin bikin skenario, Prio nggak mungkin bikin skenario. Mereka adalah dalam bahasa film itu pemeran. Skenarionya oleh siapa? Ada yang menulis. Siapa yang menulis skenario? Yang jelas mereka punya kepentingan dan mereka punya sesuatu. Apa itu? Aku tidak mau ngomong karena itu masuk ke ranah situ pinggir-pinggir jurang. Begitu kawan. Pasti ada yang bilang, ranah pinggir jurang ki opo lho, namanya pinggir jurang kok kon ceritake. Yo rawani to yo. Ya, ini pinter nih ada orang potong. Ari, silakan Ri. Ya, Mr. Ji. Seru nih typingan di bawah ini, teman-teman semuanya. Makasih. Jangan lupa kencengin terus tap-tap layarnya nih. Udah EPP nih. Bahas apa ini, Mr. Ji? Bahas pinggir jurang. Oke. Bang Digo naik nih. Ayo dong bantu. Udah menuju pinggir jurang ini. Ya kalau saya sih berharap itu aja sih Mr. Z yang tadi saya bilang. Kalau saya fokusnya bukan di Ririn atau di Prio. Saya berharap karena menurut saya kemungkinan kecil ya, tapi tidak ada yang tidak mungkin Mr. Z. Saya meyakini itu. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Terlepas Ririn bakal bebas atau tetap dihukum. Mudah-mudahan di hasil putusan terakhir nama-nama yang sudah dibawa pasti mau nggak mau harus diusut gitu. Ini ada Ki Guntur naik Ki Guntur. Wah, sudah lama ini. Ki Guntur. Naik dulu Ki Guntur, ini ada cerita dari Bu Retno ini. Ki Guntur. Ya, lanjut. Ya makanya saya cuman ngasih tahu ke teman-teman semuanya yang baru-baru mengikuti kasus ini harus pintar-pintar. Mr. Ji tadi bilang banyak trik dan intrik, banyak framing, banyak penggiringan opini, banyak skenario jahat di sini buat saling menjatuhkan personal seseorang gitu. Karena udah dari awal jangan sampai kita terpengaruh aja Mr. Z. Ya. Itu aja dulu Mr. Z. Baik. Mau di framing seperti apa, mau diserang seperti apa, kita di sini. Tony itu sudah diserang habis-habisan loh. Tony itu loh. Ada bilang kena pranknya Ririn lah, ada pembunuh dibela, kemudian apa lagi ya, banyak sekali tuh Tony itu. Tapi kalau aku ini sudah sedikit karena aku kalau aneh-aneh langsung blok, langsung dek, nggak penting kan, gitu. Kasihan itu dia berjuang untuk membuka kebenaran, justru diserang. Kasihan. Apalagi dikata-katain kayak gini. Apa ini? Kedok menyon itu. Aku nggak tahu tapi parah, pokoknya parah.
Ada juga ke saya, ada juga sebagian ke saya, DM ke saya, tapi aku nggak masalah. Mari kita, kadang-kadang kan kalau ada yang ini, ayo naik sini cerita, ayo naik sini cerita, tapi kan nggak mau naik. Kalau aku ke tempatnya orang-orang yang kena blokir itu pada tapping di bawah itu, pada tapping di bawah. Cuman bisa tapping, narasinya nggak ada. Begitu. Retno, lanjutkan lagi ceritamu. Kamu ini ada suamimu di samping nggak? Nggak, lagi dinas malam, Mister. Oke, ceritakan secara los. Jangan takut sama suami ya. Enggak sih. Jadi gini, Mister ya, saya ingat. Jadi gini, semalam tuh ini tuh nggak dihabisin satu-satu. Jadi yang saya lihat itu bareng ini, Mister, karena jadi apa ya? Makanya saya lihat itu 8 orang. Ya? Diikat ya. Iya, iya. Ada yang dijerat. Aduh, ya Allah. Itu berbarengan, Mister, dan itu yang saya lihat ini di depan ini 2 orang ini cuma nunggu, takutnya ada yang datang. Jadi eksekusinya itu yang saya lihat nggak di ruang tamu, dibawa ke dalam semua, digiring ke dalam, dieksekusinya di dalam. Cepet ini, Mister, kerjanya nggak lama karena memang yang saya lihat 8 orang, tapi 2 orang di depan, termasuk yang ini ada yang orang yang kecil agak nggak tinggi badannya, itu dia nunggu di depan. Ada perempuan nggak Ada, akunya? ada. Hmm. Udah, ya Allah, saya kalau ini lihat merinding banget. Yang saya lihat itu wajah, saya kalau lihat wajahnya, justru ke anaknya saya nggak begitu ini ya, saya lebih ke Pak Saroni, karena dia nyaksiin, karena ini yang anak dan cucu menantu dan dieksekusi duluan. Maksudnya dieksekusi duluan ini, jadi ya Allah, makanya Pak Saroni itu sedih banget di situ karena dia nyaksiin anak cucunya itu Nah, dieksekusi. ini Bang Ai sudah dengar di pasti. Ya lanjut, Apa? lanjut. Ini ya apa, Mister, maksudnya di luar, jadi jangan ada berpikiran ini makan Ya. ini yang saya lihat di mimpi saya, kok saya ada di situ gitu, sampai saya bilang, duh ini Ini siapa disclaimer saya. ya, disclaimer teman-teman, disclaimer Ya, ya. ini cuma yang saya rasain gitu ya, itu tergantung pada ini pribadi masing-masing ya. Cuma kok saya sampai dibawa ke situ, saya nggak tahu daerah situ, itu kayaknya sebentar, tapi saya nyaksin itu benar ada 8 orang. Ini 8 orang tuh di dalam ya, Mister. Di luar ini yang nunggu 2, jaga-jaga aja. Cepet itu kerjanya, Mister. Oke. Oke, inilah yang saya maksud. Benar atau tidak cerita Anda itu jika dikaitkan dengan apa namanya itu rekaman CCTV, ada itu lompatan yang berapa lama itu, Ri? Berapa jam kemudian tuh? Iya, yang pukul 9 sampai 00.24 itu Mr. Ji. Nah, Sama itu langsung tiba-tiba ke 0501 itu. ya, itu yang saya tidak tahu. Tapi benar atau tidak, mohon maaf ya, disclaimer lagi, itu tergantung dari mau atau tidak dibukanya CCTV yang utuh. Karena disitulah ada namanya apa namanya kotak Pandoranya. Eh, eh, pas kemarin itu kamu berarti tadi malam kamu mimpinya? Iya, semalam waktu Mister Live Hmm. itu tuh saya terlelap sebentar gitu, sekitar 1:30 saya dibangun sama suami, itu kan tidur di kamar satunya itu, sampai karena saya tolong-tolong gitu. Iya itu kita karena itu kita semalam itu kita cerita masalah Ji nyali. Ketemu ini apa Korin. nah Oh, itu Masalah uji nyali kita ngomong itu. Iya temu ya, Korin.
Wallahu alam ya, saya nggak tahu. Ya mungkin ya eh, masuk gitu ya. Ya wallahu alam, saya percaya, terserah mau percaya atau enggak. Ya mungkin ya yang saya lihat ya di situ gitu. Ya mungkin tolong deh ceritain nih gitu. Mungkin Ada yang nggak berambut nggak? Ada nggak yang nggak berambut? ada. Jadi ini nih yang saya lihat juga, aduh ya Allah, ada kayak keikut sertaannya. Ini maaf ya, itu saya skip deh. Cuma saya lihat sih ada, Jangan dibilang, jangan dibilang. saya skip deh. Jangan, Eh, Jangan. apa? Iya, cuma saya lihat ini nggak ada kayak orang-orang yang perawakannya kayak orang-orang inilah yang serem-serem mukanya yang suka kayak mata elang gitu, enggak. Orangnya biasa cuma memang badannya tegap-tegap gitu. Ada yang rambutnya gondrong, Udah, ada udah. sih. Nah, Ini kamu ngomong ini tidak tidak bisa dihukum. Ini kamu ngomong ini tidak bisa dituntut. Kenapa? Karena mimpi. iya, Karena mimpi. Yo, kalau mau dibuktikan, nah mimpi yo dibuktikan nih piye. iya. Aduh, aduh. Mimpi itu aman. Aku bermimpi. Kalau nggak percaya ya silakan cari mimpiku. Kan begitu. ada ada yang punya ancang-ancang di situ yang nonton ini. Nonton dalam tidak kelihatan ya, nonton tapi awas No, ya. tuh Nanti Mbak retos Retno saya. ada yang di bawah ada yang nanya. Aduh kok jadi saya jadi Ini kenapa? mau ini nih mau dalam ini urusannya ini. Janganlah. Iya, nanti Iya. takutnya. Iya bener tuh Amar. Ini tadi juga kita sudah cerita tambang Amar. Benar-benar sudah itu. Jadi dugaannya tuh Bang Ai kemarin kita sudah sampaikan sebenarnya. Tapi kan nggak langsung los kayak cerita wawancara di TV enggak. Kita ini kan komal ya. Satu ini ngomong ini, satu ini ngomong ini, satu ini ngomong ini. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau Anda simak puzzle-puzzle itu udah mulai nampak nih. Tiba-tiba kenapa tiba-tiba itu Bang Ai kemarin cerita, Mister Z, kenapa lukanya yang parah kok ini? Ah, itu sudah tanda-tanda itu. Aku diam-diam, tapi kan aku nggak mau kalau dibilang ini saya bacakan. Saya bacakan. Ngono loh. Aku aku ya takut nih. Aku mau cerita mimpiku tapi ya gimana Wong, belum mimpi. Malah malah Retno duluan yang dikasih mimpi. Jadi sebenarnya orang-orang itu udah sering tampil. Nih, ini ada nih Mister Z. Setengah ribu lagi Harusnya tuh Mister Z. BPR Indramayu. Ya, Hampir setengah ribu lagi nih malam ini. nah ini. Padahal ini berapa menit lagi kita turun loh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nih teman-teman, ini ada yang berita ini dari Toge. Mister Z harusnya BPR Indramayu diaudit. BPR, kayaknya ini sudah ada laporannya ini Pak. Pak Toge, Lagi ini adalah silakan yang mau ngomong. Saya ini biar kelihatan ini tertib nih. Bang Ai mau ngomong Bang Ai. ya, kalau yang kasus itu kan sekarang lagi ongoing proses di pengadilan ya. Ada yang lagi diselidiki, ada yang udah naik di pengadilan dan banyak itu kalau mau dicari di pengadilan negeri mana namanya? Pengadilan negeri Indramayu. Dicari di SIPP aja dengan keyword BPR karya remaja. Nah, itu banyak banget kasusnya itu dari apa istilahnya? Tuntutan nasabah untuk mengembalikan dana dan sebagainya banyak sekali. Sampai hal-hal yang sifatnya konflik kayak kredit fiktif juga ada. Kayak lebar sekali itu kasusnya. Oh iya, saya cuma pengen ngasih frame berpikir ya dalam memandang kasus ini karena kan selama ini kita digiring seakan-akan kasus ini tuh seperti kalau ibarat main ini ya, game board ya, main papan permainan itu seakan-akan cara mainnya kayak catur. Padahal ini bukan catur. Ini mirip kayak Halma. Jadi pemainnya ini bukan cuma A lawan B,
tapi A lawan B, lawan C, lawan D, lawan E, lawan F, banyak party lah. Nah, cara mandangnya begitu. Kalau kita terjebak dalam dikotomis apa A/B, maka kita nggak akan bisa jernih lihatnya. Gitu kira-kira teman-teman. Biar nanti ke depan kalau analisa lebih enak. Nah, Bang Ai, Bang Ai, Iya, Mister. pernah nggak dulu aku pernah bikin nih, ini kau lingkari, tulis, ini Ya, lingkari, habis itu kasih panah ke atas kepada nama-nama orang. Masih ingat nggak? betul. Saya pakai Nah, teknik yang sama kok, Mister. ya memang itu teknisnya. Nanti habis itu, nanti ada keterkaitan, ya betul, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Makanya tadi Eh, kan saya bilang saya connecting the dot. Makanya saya nggak terlalu sibuk dengan apa pertikaian terkait CCTV ini mayat apa beras karena itu resource consuming itu bagi saya. Saya cari yang lain dulu. Saya lagi connecting the dot dulu. ya, iya, iya, betul itu. Tapi saya kan juga selain itu, saya melihat fakta-fakta persidangan. Kalau nggak begitu, kalau yang ini yang kita bicarakan ini, aturannya nggak textbook. Kalau yang sekarang berada di depan mata ini, itu textbook, karena ada undang-undangnya semua. Nah, nanti setelah itu, kan saya selalu bilang, kawan-kawan semua, ini episode kedua, ada episode ketiga, ada episode keempat. Nah, ini Bang A ini kalau dirangkai-rangkai nanti munculnya di episode ketiga. Episode kedua ini adalah, ini loh orang-orang ini yang sudah didudukan sebagai terdakwa ini, bagaimana di hadapan hakim nanti. Itu satu. Yang kedua, itu teman-teman, itu Tony juga sudah berpikir ini, tetapi dia fokuskan pada yang sudah di depan mata terkait dengan persidangan. Meskipun nih ancamannya luar biasa, Tony itu menyampaikan dengan tidak konfrontasi, tidak langsung menyerang, tidak. Dia hanya, saya ikut yang mulia terkait ini ya sesuai dengan KUHAP. Itu sudah bagus karena memang kalau berkaitan dengan kasus ya kaitannya KUHAP. Nah, kalau ini yang kita dalami ini yang semi-semi ke jurang-jurang ini, ya ini dinamika di luaran. Kita melihat dinamika di dalam proses persidangan. Kalau Prof. Emran menyarankan kemarin, mari kita awalnya, ini tidak ada koma lain yang membahas prosedur itu nggak ada. Sama sekali nggak ada. Yang ada itu salah pemahaman. Ada katanya yang bilang begini, udah yang penting sudah ada CCTV, nggak perlu ada digital forensik. Nah, berarti itu tidak mau membahas masalah prosedur. Kalau kita bahas itu, udah yang penting sudah ada pengakuan, Prio saksi, kemudian didukung dengan alat bukti. Alat buktinya apa? CCTV. Loh, Prio itu terdakwa, pengakuannya berubah-ubah. CCTV itu bukti elektronik yang harusnya dilakukan uji digital forensik. Mereka nggak mau, karena itu masuk aturan. Begitu. Jadi kalau bicara sesuai aturan, mereka tidak mau. Gitu. Yang ada hanyalah pokoknya. Nah, setelah itu Prof. Emran menyarankan lagi, yuk kita bahas mengenai unsur-unsur pidananya. Betul itu. Jika seseorang didakwa dengan pembunuhan berencana, unsur-unsurnya apa saja? Benar tuh. Orang yang merampas nyawa orang lain yang disertai, yang didahului dengan yang direncanakan terlebih dahulu. Ya kan? Direncanakan terlebih dahulu itu harus dibuktikan. Nah, itu. Kalau merampasnya sudah ketemu nih, sekarang didahului dengan perencanaan. Perencanaannya bagaimana? Itulah yang selalu kita sampaikan. Supaya apa? Supaya kita ini berkomal, tidak ikut sesat. Akhirnya apa? Ini loh, memframing sehingga pengikutnya makin juga sesat nanti.
Kalau kita ini bikin apa nih, ngomong apa nih, mau ngomong CCTV, begini kalau CCTV. Apalagi ngomong darah, begini kalau darah. Apalagi ngomong prosedur, begini kalau prosedur. Begitu. Jadi kita berbicara dengan prosedurnya seperti apa. Dari awal gitu kita bicarakan. Apalagi rekonstruksi, bagaimana sih rekonstruksi? Kenapa tidak dilakukan di tempat di TKP? Itu juga menimbulkan pertanyaan. Begitu kawan-kawan. Oke, karena sudah jam ini saya kasih Retno dulu. Retno, kamu bisa closing nggak, Retno? Ini ada narasi ya di bawah, maksudnya ada yang tanya ke saya, Rio sama Ririn ada di dalam mimpi Mbak Retno nggak gitu kan? Ada, kan ditanya di bawah itu Mister. Tapi sekali lagi ini kan hanya apa ya, mimpi ya. Tadinya gini Mister, tadinya tuh saya tidak maksudnya tidak mau, cuma kok aduh kayaknya pengen ngomong. Tadinya sih saya nggak mau bahas yang ya mungkin cuma mimpi ya gitu, tapi ya rasanya kok kayaknya di dada tuh aduh kayaknya pengen ngomong deh gitu. Ya itu kembali lagi kepada pribadi masing-masing ya. Ini kan apa sih, ini saya gitu, tapi selebihnya ya hak Anda. Misalnya Anda ini misalnya mau memframing saya itu halusinasi ya, itu hak Anda, tapi kembali lagi sih saya cuma menyampaikan apa yang saya lihat di dalam mimpi itu. Ya mungkin kita kan nggak tahu ya, apa alam bawah sadar kan dia minta tolong nih gitu. Itu sih saya kayaknya dia minta tolong, coba deh ngomong gitu. Itu aja sih, dia cuma minta tolong itu gitu. Itu Mister, itu aja. Oke, ini saya kasih tahu nih ya. Pak Retno, Ini ada ya. di bawah juga tuh, lihat video saat evakuasi, adakah di dalam mimpi? Ada di TKP, Ini Mbak. ini tunggu dulu saya jawab nih. Sungguh saya jawab ini. Malam ini, habis ini kamu tidurlah ya, minum air 1 gelas, tidur. Besok ceritakan mimpimu kepada saya. Ya, ini sebenarnya ada Bang Tony, tapi tidak tahu ini mau masuk apa enggak Bang Tony ini. Ya, tapi nggak apa-apa, Retno. Sepanjang itu masih mimpi, saya yakin tidak ada yang bisa melaporkan kamu. Tetapi besok, ini nanti nih, habis tidur nih, habis minum air 1 gelas, mimpimu akan lebih jelas lagi. Tapi Lagi. besok kamu ceritakan lagi ya. Semoga nanti Mbak Retno mimpi lagi, biar besok bisa cerita lagi. Oke Mister, Lagi baik. Terima sendirian apa ada kasih. temennya nih Mister J? Ya, Mister J lagi sendirian atau ada temennya? sendirian dari kemarin sendirian, teman dari mana dapat teman aku? Ya kali besok lebih horor. Aku ini makanya saya berhentikan dulu ini supaya besok ceritanya. Karena saya ini juga mau tidur udah tengok-tengok duluan, nggak ada teman malah ceritanya yang ngeri-ngeri nih. Jadi yang saya tanya-tanya tadi sama Mbak Retno ternyata ada, ya udah. Ada itu. Ada itu. Besok itu loh nampak jelas kayak di layar televisi gitu besok. Mbak Retno, Iya, iya. minum air putih 1 gelas sebelum tidur. Suamimu kan nggak pulang toh? Masuk pulang nanti jam 6 pagi. Oh, artinya apa? Malam ini kamu nggak ada yang ganggu kan? Ya nggak ada anak-anak udah tidur. Ya udah tidurlah dengan nyenyak, pasti akan ada datang itu tadi ya. Oke Mister, terima kasih semuanya. Oke teman-teman, karena Assalamualaikum. saya sudah Saya lelah. turun ya. Karena saya juga sudah lelah, jadi saya juga mau tidur. Aku mau mimpi dulu, boleh? Boleh loh. Nah, closing statement Harry Porong. Waduh, bagian closing statement terus nih. Ya kalau enggak nih akunku kau pakai supaya koma lagi lah. Oke, makasih Mr. G, makasih Kak Via walaupun sudah mimpi, udah sampai Arab ya Kak Via ya. Bang Ismi, Kak Retno, Bang Kopi Pahit, makasih buat teman-teman semuanya yang ada di bawah. Saya mewakili hostnya mengucapkan terima kasih banyak yang selalu support. Semakin malam semakin ramai ya. Kita di sini belajar. Jadi kalau misalkan mulai malam ini ada
cerita-cerita tentang mimpi. Anggap aja selama ini kita terlalu serius ya kan Mister Z. Jadi ya sekali-sekali kita malam ini kita bicarain tentang mimpi teman-teman gitu loh. Jadi yang namanya mimpi itu kadang-kadang suka jadi kenyataan. Nah makanya tapi jangan ada yang framing nih katanya nanti roomnya Mister Z udah main ke mimpi-mimpi katanya ya kan. Ini cuman hanya sekedar ini aja ya, hanya sekedar iklan aja ya ceritanya Kak Retno. Dia hanya menyampaikan cerita mimpinya yang dia lihat gitu ya kan. Jadi sekali lagi terima kasih banyak. Ramaikan terus kita di sini, kawal terus teman-teman buat proses sampai ke depannya. Mungkin semua teman-teman di sini yang selalu ngikutin roomnya Mister G dari awal pasti kita sepemikiran ini larinya kemana kasus ini. Makanya itu yang harus kita apa namanya? Kita fokus jangan mau termakan framing-framing yang bakal mau dibuat lagi ke depannya. Kita kawal terus sampai dengan kalau pribadi saya sampai dengan keempat itu semuanya ya. Pelaku-pelaku yang sebenarnya mudah-mudahan dari pihak yang berwajib juga mungkin saya meyakini di dalam sana hanya sekedar oknum, segelintir oknum. Jadi buat para penegak hukum, aparat penegak hukum, buat Bapak Hakim, kita serahkan keadilan ini kepada Bapak Hakim. Mudah-mudahan keputusan nanti yang terbaik buat kita semuanya ya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi. Sehat-sehat selalu buat kita semua, makin lancar rezekinya buat kita semua, panjang umur, sukses dan sehat selalu Mister G. Terima kasih semuanya. Amin, terima kasih. Kasih. Oke ya, turun ya. Teman-teman, terkadang mimpi itu menjadi nyata, teman-teman. Ingat ya, kita hidup di dunia ini penuh dengan mimpi. Tanpa mimpi, kita tidak akan mampu meraih cita-cita kita. Raihlah cita-citamu, mulailah dari mimpimu. Demikian, terima kasih banyak untuk Ari Porong, Retno, Terima kasih Mister G. Kopi Pahit, Bang Ai. Teman-teman semua. Assalamualaikum. Semua yang ada di bawah, terima kasih. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngono loh. Oke. Bye-bye teman-teman. Sehat selalu untuk Anda. Semoga murah rezeki dan sehat-sehat selalu. 300 lebih kita bye-bye.